Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari visi reformasi pendidikan. Jadi, apapun sekarang dalam proses pembelajaran itu, kita diharapkan muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi, apa itu profil pelajar Pancasila? Jadi, semua siswa diharapkan nantinya mempunyai kualitas spiritual dan moralitas yang baik. Apa cirinya? Ciri profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian memiliki kebinekaan global. Kemudian diharapkan juga mempunyai kompetensi gotong royong. Selain itu, siswa diharapkan kreatif, mempunyai kreativitas yang tinggi, dan memiliki nalar yang kritis, dan mempunyai kemandirian. Nah, itu akan dimulai dari sekolah penggerak ini. Memang tidak mudah merubah mindset pikiran kita, itu memang tidak mudah karena kita terbiasa dengan pola lama, tapi mau tidak mau kita harus merubah. Ya. Jadi awal perjalanan agar semua terjadi, sekolah penggerak transformasinya holistik. Ya. Transformasi pendidikan. Kemudian setelah ada proses yang luar biasa, ada komunikasi yang baik di sekolah itu, itulah kemudian disisipkan selalu dengan profil pelajar Pancasila. Apakah pendidikan yang lalu tidak baik? Baik. Apakah yang sekarang ini sudah pasti akan lebih baik dengan yang lalu? Akan lebih baik kalau kita mau lebih baik. Jadi, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Saya juga belum paham betul, tapi saya tidak akan pernah berhenti menjadi murid, karena menurut saya, kalau kita tidak berhenti menjadi murid, maka kita akan belajar terus. Ujungnya, di mana ada kemauan yang luar biasa, nanti di situ pasti ada jalannya. Tetapi di mana tidak ada kemauan yang luar biasa, di situ pasti banyak alasannya. Untuk itu, mari kita merubah mindset pikiran kita untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini. Pendidikan itu tidak pernah berhenti. Kita harus tanamkan kepada anak, siswa-siswa kita, bahwa pendidikan itu adalah sepanjang hayat. Sekolah yang berfokus kepada pengembangan hasil belajar, output siswa secara holistik, bukan hanya berfokus kepada administrasi pendidikan atau proses pendidikan. Makanya nanti akan ada yang namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kita diminta nantinya jangan terfokus
Ya, jangan terfokus terhadap asesmen sumatif. Karena kita diharapkan lebih menghargai proses pencapaian tujuan pembelajaran daripada hasil angka-angka. Hasil nilai yang akan dicantumkan di rapor. Tidak. Sekarang ini kita harus lebih banyak mengajak, membimbing anak-anak supaya senang menggali, senang mencari sendiri, apa sih yang sudah saya dapat? Jadi pertanyaan kita nanti orang tua murid ketika anaknya pulang itu bukan berapa nilai yang kamu dapat, bukan lagi begitu. Tetapi harapannya adalah apa tadi yang kamu pelajari? Apa tadi yang sudah kamu peroleh di sekolah? Jadi pertanyaannya bukan berapa tadi dapat nilai, tidak. Nah ini melakukan hal ini memang tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kemauan yang luar biasa untuk merubah mindset pikiran kita dulu. Kita harus selalu berpikiran positif terhadap semua siswa-siswi kita. Ya. Harapan yang diharapkan itu adalah hasil belajar di atas level yang diharapkan dari mereka rata-rata nilainya. Literasi dan numerasinya meningkat di atas rata-rata. Memang kelemahan kita sekarang adalah literasi sebetulnya. Kemauan membaca kita rendah. Ya. Anak-anak kita sekarang itu mempunyai kemauan membacanya rendah, apalagi dengan adanya HP sekarang ya, membaca itu rendah. Mereka lebih senang mencari lewat Google, lewat internet. Kemudian lingkungan belajar yang nyaman, aman, inklusif, dan menyenangkan. Jadi tidak lagi dibutuhkan guru-guru yang angker, guru-guru yang lebih sering marah-marah. Kalau kita bisa mengajar itu sambil senyum-senyum, artinya sambil gembira, anak menjadi pintar, itu jauh lebih baik dibandingkan kita marah-marah. Bisa nggak sih kita itu ngajar tanpa marah, apapun yang terjadi? Begitu juga di rumah, sebenarnya kita bisa nggak sih tidak marah, apapun yang terjadi? Misal ketika ada anak yang tanya, pertanyaannya kok kelihatannya tidak sesuai banget, kita marah. Enggak. Kita harus menghargai. Menghargai anak mau bertanya itu udah harus kita hargai, udah kita bangga. Begitu juga di rumah, kadang-kadang kalau ada yang lebih pintar gitu di rumah, kalau disuruh ngajari, itu pasti lebih banyak emosinya daripada dengan pikiran-pikiran tenang. Jadi, kemudian pembelajaran harus berpusat kepada peserta didik. Sekarang ini, kita harus berusaha membuat pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Jadi, usahakan peserta didik itu mengalami, ya, lebih banyak dia diajak misalnya bercerita, ditanya langsung ya. Kalau dia bercerita, dia akan mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum, di depan teman-temannya. Kalau sudah sering dia melakukan itu, nantinya besarnya dia akan terbiasa memberikan pendapat, memberikan masukan. Tapi apapun penjelasan yang diberikan anak itu, jangan langsung dibilang, kamu salah. Tidak.
Oh begitu, tapi sebenarnya itu adalah seperti ini. Mungkin begituan. Ya, saya yakin Bapak Ibu jauh lebih paham itu metode pembelajaran seperti itu. Kemudian refleksi diri dan pengimbasan perencanaan. Refleksi diri, kita melihat kemampuan dasar anak itu sebenarnya apa. Ya. Memang tidak mudah menjadi guru, tapi mari kita mencoba bagaimana kita menjadi guru itu nantinya kita dijadikan inspirasi oleh murid-murid kita. Saya sekarang ini, walaupun dulu guru saya Pak Dwijo itu hanya tamatan SD, saya sungguh terinspirasi oleh beliau dengan pola ngajar beliau. Pak Dwijo itu orang Jawa. Setiap mulai proses pembelajaran, beliau selalu mengajak anak-anak, mari kita berdoa menurut tata cara kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Setelah itu beliau menyapa, apa kabar anak-anak? Maka waktu itu kita harus menjawab, alhamdulillah, luar biasa, pintar, pintar, pintar. Sebanyak 3 kali. Saya ikut pelajaran dia 4 tahun. Karena guru kelas 1 sampai kelas 4 beliau yang ngajar. Ngomong pintar-pintar tuh dari hari Senin sampai hari Sabtu. Walaupun sampai sekarang saya belum pintar-pintar. Ya. Kemudian selesai itu beliau ngajak kita menyanyi. Lagunya gini. Hidup kita sekarang makin susah. Karena dulu malas masuk sekolah. Zaman dulu lain zaman. Sekarang orang bodoh. Hanya untuk jaranan. Ingat ya nak, orang bodoh itu untuk jaranan. Untuk mainan. Untuk itu jadilah kalian anak yang pinter. Supaya pinter, rajinlah kalian belajar. Belajar itu tidak harus di sekolah. Belajar itu bisa di rumah. Belajar itu bisa sambil angon bebek. Belajar itu bisa sambil angon sapi, kata Pak Duto. Itulah yang menginspirasi saya untuk belajar terus. Saya tidak mau jadi orang bodoh. Jadi Bapak Ibu, mari kita jadikan diri kita ini sebagai teladan, sebagai orang yang nanti menjadi inspirasi buat anak-anak kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Saya yakin Bapak Ibu punya resepnya masing-masing. Ya. Kemudian Bapak Ibu, sekolah penggerak itu akan kita mulai dari kolaborasi. Sekolah penggerak itu tidak bisa dijalankan sendiri oleh kepala sekolah. Tapi semuanya harus berkolaborasi, artinya semuanya mau bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jangan hanya kerjasamanya aja mau. Tapi bekerjanya nggak mau, itu sama dengan kita mengadakan kurban Idul Adha itu. Banyak yang mau bekerja sama, tapi bekerjanya nggak mau. Ketika bekerja sama mengambil bungkusan daging, semuanya pengen. Tapi ketika nyeset, ketika motong-motong dagingnya, ketika menimbang, jarang yang mau. Itu jangan. Jadi kita harus kolaborasi dari semua unsur. Tidak ada yang tidak penting di sekolahan itu. Semua penting. Dari OB sampai Sapam itu penting. Itu harus melakukan kolaborasi. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya lah yang paling pintar, nggak bisa. Kita mungkin punya kelemahan di sini, tapi kita punya kelebihan di situ. Kita punya kelebihan di situ, kelemahan di sini. Nah, antara kelebihan dan kelemahan itulah yang kita cari. Oh, saya lemahnya di sini, saya akan bertanya di situ. Oh, saya punya lebih di sini, oh saya akan berikan yang lemah di situ. Begitu. Kemudian perlu intervensi secara holistik. SDM pembelajaran, perencanaan digital, dan pendampingan itu harus ada dari pihak-pihak terkait. Misalnya kalau di sekolahan itu
setidaknya Sudin, Pemda itu perlu ikut memberikan intervensi di situ nantinya. Kemudian ruang lingkup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan, tapi sekolah kecil pun nanti akan bisa ikut. Jadi sekolahan yang baik itu, sekolahan yang hebat itu memang harus ada kerjasama yang luar biasa antara siswa dan gurunya, antara siswa, guru, dan orang tua, ya, dan antara siswa, guru, orang tua, dan pemerintah, antara orang tua, siswa, guru, orang tua, pemerintah, dan lingkungan. Jadi kelima ini harus bekerja sama dengan baik. Baru sekolahan itu akan bisa kondusif nantinya dan bisa bergerak dengan baik. Sekolahan penggerak ini akan dicobakan nanti pendampingannya itu lebih kurang 3 tahun. 3 tahun pembelajaran, tahun ajaran, 3 tahun ajaran. Dan nantinya akan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah menjadi sekolah penggerak. Harapannya begitu. Tapi kapan seluruh sekolah menjadi sekolah penggerak? Sabar. Sekarang ini hanya baru terbatas. Di Jakarta Selatan itu untuk negerinya saja baru ada 3, dan untuk swastanya baru ada 5. Ya. Kemudian program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri, swasta di seluruh tahapan untuk bergerak 1 sampai 2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran. Ya. Jadi tahapan-tahapannya itu adalah nanti hasil belajar, lingkungan belajarnya bagaimana, pembelajaran, refleksi diri, dan pengimbasan. Tahap satunya nanti kalau misalnya dalam proses pengimbasan itu akan dilakukan 1 tingkat di bawah level yang diharapkan. Maaf, 1 tingkat di atas level yang diharapkan. Kemudian perundangan menjadi norma, secara rutin mengalami terus perbaikan, ya. Tahap keduanya 1 sampai 3 tingkat itu di bawah level yang diharapkan. Dan begitu seterusnya nantinya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita sama-sama pelajari, sama-sama mendalami apa itu sebenarnya sekolah penggerak, bagaimana kurikulumnya, bagaimana penilaiannya, apa saja yang harus dilakukan di situ. Nanti kita sama-sama belajar. Program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Yang menjadi rujukan, selalu menjadi rujukan, apapun materi ajarnya, itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu ujungnya itu nantinya. Jadi semuanya harus mengarah ke sana. Ya. Penguatan SDM sekolah itu harus segera dilakukan. Siapa saja personil yang ada di sekolah, ya kepala sekolah, ya guru-guru, ya. Kemudian ada di situ pengawas terlibat, ya, di penguatan SDM sekolah.
Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi saya dari awal sudah bilang bahwa ayo kita merubah mindset bahwa nanti kita akan mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Ya. Perencanaan berbasis data. Jadi sekarang itu semua perencanaannya berbasis data. Kemudian berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan. Kalau dulu EDS ya. Kemudian digitalisasi sekolah. Sekarang memang ini yang jadi sebenarnya saya sendiri masih lemah sekali dengan digital ini. Ya. Tapi kita tetap terus harus belajar supaya bisa menguasai. Pendampingan inklusif dan sistematis, program kemitraan antar Kemendikbud dan pemerintah daerah, di mana Kemendikbud akan memberikan pendampingan implementasi untuk sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, nanti kurikulumnya, nih seperti ini, apapun kurikulumnya, tetap kerangka dasar kurikulum itu pasti ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Tidak bisa terlepas dari ini. Nanti kita akan banyak belajar tentang kurikulum sekolah penggerak ini. Ya. Struktur kurikulumnya bagaimana, kemudian tujuan pendidikannya apa, jelas akan mengacu tujuan pendidikan nasional. Setelah itu akan ke bawah lagi, apa tujuan pendidikan nasional utamanya? Ingin membuat semua pelajar-pelajar mempunyai profil pelajar Pancasila. Standar kompetensi lulusannya bagaimana, apa yang ada dalam standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian. Kemudian tadi sudah saya bilang bagaimana strukturnya, bagaimana pencapaian pembelajarannya, bagaimana prinsip-prinsipnya, itu semua akan kita bahas. Barangkali untuk hari ini, saya kira cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjut, karena terlalu banyak itu yang disampaikan, tapi tidak terlalu banyak bisa diserap, itu juga kurang baik. Lebih baik sedikit, tetapi kita dapat memahaminya dengan baik. Kuncinya Bapak Ibu, mari kita rubah mindset pikiran kita, selalu berpikiran positif terhadap siapa saja. Yang kedua, mari tanamkan pada diri kita, di mana ada kemauan yang luar biasa, di situ pasti ada jalannya. Tetapi di mana tidak ada kemauan yang luar biasa, biasanya di situ pasti banyak alasannya. Yang ketiga, mari kita menjadi murid terus, belajar, belajar, dan belajar dengan inisiatif sendiri dan ikhlas melakukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tentu ini bukan segala-galanya. Tentu ini belumlah memuaskan. Untuk itu, mari kita sama-sama lagi belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.